Kita satukan hati dalam doa menyambut pelayanan firman. Praising my Savior all the day long. Doa kami Tuhan, supaya sepanjang hari, sepanjang waktu, kami ini tetap memuji Sang Juru Selamat. Menjadikan hidup kami sebuah cerita dan nyanyian tentang pekerjaan Yesus di dalam hidup kami. Doa kami ya Tuhan, supaya firman-Mu bertakhta di pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menerjemahkan kerinduan kami itu. Sebab hanya dengan tinggal di dalam diri-Mu, kami dapat berbuah. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu bukan hanya memberitakan dan mendengarkan, tetapi lebih daripada itu, melaksanakannya. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Matius pasal 13. Kita membaca ayat 31 hingga 35, kemudian disambung ayat 44 hingga 46. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya.
dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, zaman sekarang ini ada satu kata yang sangat penting dan menonjol dibicarakan di mana-mana. Kata itu adalah invest. Investment. Investasi. Investor. Dan seterusnya. Pokoknya akar katanya adalah invest. Terjemahannya adalah tanam modal. Menanam untuk mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Gagasan ini sangat dekat dengan dunia cocok tanam, pertanian. Orang menanam benih, lalu kelak dia memperoleh pohonnya. Berikut tentu saja buahnya. Tanam modal, kelak dapat keuntungan atau profitnya. Investasi. Dan di dalam semua investasi ada satu hal yang berperan besar. Satu perkara yang sangat menentukan, menjadi faktor yang berbicara di dalamnya, yaitu waktu, time. Seperti orang menabur benih, perlu waktu untuk memetik buahnya. Investor besar di dunia, Warren Buffett, berkata begini, successful investing takes time, discipline, and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Demikian kelakarnya. Warren Buffett sangat mengerti arti investasi. Dan dia tahu ada faktor yang bicara di dalam semua investasi, yaitu waktu. Tetapi saudara, ini bukan hal baru. Tuhan Yesus telah mengatakannya 2000 tahun yang lalu di dalam perumpamaannya. Perumpamaan tentang kerajaan sorga. Semua yang baik ini di dalam kehidupan ini tidak datang dalam sekejap mata. Tidak datang dalam waktu semalam saja. Semua yang baik di dalam dunia ini perlu proses. Selain kerja keras dan kesabaran, selalu dibutuhkan waktu. Takes time. Semua rencana Tuhan memakai kendaraan waktu untuk akhirnya terrealisir di bumi ini. Kerajaan sorga itu kerajaan kekekalan, tetapi ironisnya kerajaan sorga juga adalah kerajaan yang menghargai time dan menggunakan waktu sebagai kendaraan untuk merealisir rencana Tuhan.
Pada perumpamaan tentang mustard seed atau biji sesawi yang semula kecil saja, namun kelak dia menjadi besar dan berguna, itu pasti membutuhkan waktu. Biji sesawi itu yang kecil menjadi pohon tempat burung bernaung, itu butuh waktu. Pada perumpamaan tentang ragi yang kecil namun bisa menghamiri seluruh adonan roti, juga memerlukan proses namanya fermentasi. Dan itu waktu juga. Andai kata kedua itu tidak dibiarkan, takes time, di tengah jalan dipaksakan prosesnya, akibatnya kita tahu, bisa buyar, tidak jadi makan roti, dan tidak ada burung bersarang di situ. Batal kalau tidak diberi waktu. Tidak ada hasil atau manfaat yang didapat. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak mengenal simsalabim seperti kerajaan 1001 malam. Tidak. Semua yang baik, segala yang bermutu dan tahan lama, memerlukan proses yang bertumbuh di dalam waktu. Tidak kenal sulapan, tidak kenal paksaan. Makanan yang bermutu perlu proses untuk mengolah dan memasaknya, bukan? Takes time. Prestasi yang bagus perlu proses kerja kerasnya. Karakter yang baik perlu proses tempaan dan didikannya yang makan waktu. Semua itu memerlukan waktu. Artinya, melalui perumpamaan ini, saudara-saudara, Yesus ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya dan betapa berharganya waktu itu. Dengan kata lain, waktu itu adalah harta. Uang orang bisa cari. Rugi uang masih mungkin untuk ditebus. Tetapi siapa bisa menebus waktu? Apabila waktu sudah hilang, waktu itu sudah lewat, kita tidak bisa merebutnya kembali. Kita tidak bisa membelinya di toko manapun. Kita tidak bisa menebusnya. Oleh karena itu, waktu adalah harta. Melebihi harta dalam bentuk uang. Waktu adalah modal yang lebih berharga bahkan daripada uang. Kalau memakai bahasa investasi, waktu itu sendiri adalah investasi. Jika terhadap uang saja orang memerlukan melakukan investasi, apalagi terhadap waktu. Seorang motivational speaker yang bernama L. Duncan, dia berkata begini, "Stop
spending your time. Start investing your time. Stop spending. Start investing your time. Melamun itu spending time. Berpikir dan belajar itu investing time. Hang out sana sini, keluyuran tanpa tujuan, itu spending time. Duduk bersama, terlibat percakapan yang akrab dengan anak, itu investing time. Menyesali sesuatu tidak henti-hentinya, terus menerus menyesali itu spending time. Move on dan merencanakan sesuatu yang positif ke depan, itu investing time. Menggosip orang lain itu spending time. Berbelas kasih, menolong sesama, itu investing time. Seperti kata kitab Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Luar biasa. Bukan berarti kita diajarkan untuk melakukan sesuatu supaya dapat balasan dari Tuhan. Bukan. Tetapi kalau kita investing time kita, doing good di dalam hidup ini, itu investasi. Yang good akan kembali menjadi good kepada kita lagi. Bahkan mungkin better. Waktu itu investasi. Oleh karena itu kita perlu hidup dengan melakukan investing time. Bahkan investor yang tadi saya sebut salah satu orang terkaya di dunia, investor yang paling ngerti apa artinya uang, Warren Buffett, dia bilang begini, orang kaya itu pertama-tama menginvestasikan waktunya, bukan uangnya. Warren Buffett sudah sampai pada titik dia ngerti orang itu perlu menginvestasi waktu. Itu sebabnya Warren Buffett orang yang banyak meluangkan waktu untuk membaca. Dia kutu buku, membaca, terus mendapat knowledge, pengetahuan baru, semua ilmu, dia terus membaca. Dan dari semua kepandaiannya itu, dia melakukan investasi terhadap uangnya. Tetapi sebelum dia menginvestasi uangnya, dia menginvestasi waktunya. Nah, supaya kita tahu bagaimana menginvestasikan waktu, Yesus juga mengajarkan 2 perumpamaan lagi. Yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. 2 perumpamaan yang bercerita tentang hukum pertukaran yang dikendalikan oleh prinsip yang benar, prinsip kerajaan Allah. Kedua perumpamaan ini sama-sama menjelaskan tentang bagaimana ada orang menukarkan harta miliknya yang berharga dengan sesuatu yang nilainya
tinggi sekali, melebihi apapun juga. Atau boleh dibilang yang tak ternilai, priceless. Sehingga dia rela menukarkan semua hartanya dengan itu, demi mendapatkan yang bernilai itu. Perumpamaan itu dua-duanya bercerita tentang hukum pertukaran. Padahal tadi di dalam dua perumpamaan sebelumnya, yaitu perumpamaan biji sesawi dan ragi, Yesus menerangkan bahwa harta itu dalam hidup ini adalah waktu. Nah, sekarang ada cerita tentang orang-orang yang menukarkan hartanya yang adalah waktu itu, ditukar dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang dipandangnya worth it untuk ditukar dengan waktunya. Di sini Yesus sedang mengajarkan apa? Yesus sedang mengajarkan tentang value, nilai, worth. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus tahu apa yang sungguh-sungguh bernilai di dalam hidup ini untuk di-exchange dengan waktu kita. Bagaimana caranya kita tahu sesuatu itu bernilai di dalam hidup ini? Gampang. Filsuf dan penyair Amerika Henry David Thoreau, dia berkata begini, "The true price of anything you do is the amount of time you exchange for it." The true price of anything you do is the amount of time you exchange for it. Sungguh benar. Artinya apa, saudara? Artinya tanpa kita sadari, nilai dari sesuatu itu sesungguhnya terukur oleh seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus itu menghendaki saudara dan saya, kita jangan salah tukar dalam hidup ini. Jangan salah exchange. Kita harus memilih transaksi yang sungguh-sungguh bernilai untuk ditukar dengan waktu kita. Waktu yang adalah harta yang berharga ini. Sebab memang demikianlah hidup ini. Hidup ini adalah sebuah transaksi pertukaran dengan waktu, bukan? Sadar atau tidak sadar, yang kita jalani sehari-hari dalam hidup ini adalah transaksi pertukaran dengan waktu yang kita punya. Pertanyaannya, itu transaksi yang worth it atau tidak? Harta yang bernama waktu ini sepanjang hidup kita akan di-challenge untuk bertransaksi dengan benar. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan sesuatu yang bernilai atau tidak. Doing this or doing that, worth it tidak dengan waktu yang harus saya berikan untuk mengerjakannya. Saudara-saudara, untuk melakukan semua, kita ini harus menukarnya dengan waktu kita, bukan? Bisa dalam hitungan menit, bisa dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan hari,
bisa dalam hitungan minggu, bisa dalam hitungan bulan, bisa dalam hitungan tahun, bisa dalam hitungan decades, bisa bahkan dalam hitungan seumur hidup. Alkitab mengenal cerita tentang orang yang seumur hidupnya menukarkan waktunya dengan mencari harta, terus mengumpulkan tanpa henti. Dia tidak punya kesempatan lain untuk menukar waktunya dengan hal yang lain. Tiba-tiba suatu malam nyawanya dicabut dari dia mati. Dan dia sudah menukar waktu yang berharga yang dia punya hanya dengan satu perkara itu, yang kemudian justru dia meninggalkan hartanya dan pergi tanpa punya lagi kesempatan untuk exchange waktunya dengan yang lain. Tragis. Tapi itu benar sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau kita ini berhikmat untuk mengexchange waktu kita dengan sesuatu yang worth it. Sebab bekerja, bepergian, berdoa, belanja, makan, tidur, ngobrol, berolahraga, beribadah, join meeting, pelayanan, dan sebagainya. Itu semua, saudara-saudara, membutuhkan pertukaran dengan waktu yang kita punya. Oleh karena itu pertanyaannya selalu sama. Worth it atau enggak? Sama dengan ketika kita bertransaksi dengan uang kita, bukan? Kita selalu berpikir, ini worth it enggak ditukar dengan uang saya sejumlah ini? Worth it enggak saya beli barang ini dengan harga sekian dolar? Setiap kali Anda beli, melakukan transaksi, Anda pasti mikir begitu kan? Uang yang Anda keluarkan dapat apa? Ini worth it atau tidak? Tetapi sebenarnya begitulah seharusnya ketika kita menjalani transaksi waktu. Malah harusnya lebih lagi. Sebab uang masih bisa dicari lagi andai kata kita rugi. Di waktu tidak akan kembali. Waktu tidak akan bisa ditahan atau diulangi. Dia akan terus lewat. Bukankah kita suka bilang, time flies? Waktu itu terbang. Jadi kita harus menukarkannya dengan sesuatu yang worth it. Jangan sampai ketika dia sudah terbang begitu rupa, kita kehilangan yang bernilai di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus berhenti, stop, mengukur segalanya hanya dengan uang. Sekalipun saya tidak bilang uang tidak penting. Tapi kita harus berhenti mengukur segalanya hanya dengan uang. Waktu itu juga harus menjadi ukuran kita. Kita harus berhenti menghabiskan waktu kita spending time untuk melakukan hal-hal yang bodoh, yang menguras inersi tanpa manfaat yang berarti. Berhenti melakukan hal-hal yang merusak kesehatan kita, yang mengotori pikiran kita,
yang membuat kita kehilangan waktu tidur yang baik, yang mengorbankan keluarga, dan yang menghancurkan masa depan kita sendiri. Kita harus berhenti buat transaksi yang buruk seperti itu. Berhikmatlah di dalam menukarkan waktu kita. Kerjakanlah hal-hal yang memberi benefit positif dalam jangka panjang. Hal-hal yang bernilai investasi, bahkan bernilai abadi. Kita juga harus menimbang baik-baik dengan siapa kita memberikan waktu kita untuk dilewati bersama. Dengan siapa Anda memberikan waktu untuk dilewati bersama? Tentu saja, ada orang-orang yang di dalam hidup ini mau tidak mau kita harus dealing with them. Mau tidak mau. Entah karena tuntutan pekerjaan, entah karena tuntutan profesi, atau karena tugas keagamaan atau tugas pelayanan. Mau tidak mau kita mesti deal with those people. Akan tetapi selebihnya, kita harus bijaksana memilih. Ada orang-orang dalam hidup ini yang hanya worth waktu kita dalam hitungan menit. Jangan terlalu lama menukarkan waktu dengan orang-orang jenis seperti itu. Tidak worth it sama sekali. Namun ada juga orang-orang di dalam hidup ini yang begitu priceless, sehingga kita layak memberikan banyak waktu kita bersama dengannya. Bagaimana membedakannya? Yang gak worth it sama yang priceless ini. Sekali lagi, ini adalah soal value memvalue, bukan? Topik perumpamaan ini adalah tentang value. Oleh karena itu, sederhana. Berikanlah waktumu kepada orang yang tahu memvalue dirimu. Kalau orang itu tidak tahu memvalue kamu, kasih yang waktu dalam hitungan menit saja buat dia. Jangan lama-lama. Orang-orang yang bisa menaruh respect padamu dan menghargai karyamu, beri waktu yang baik untuk mereka. Tetapi yang tidak bisa menghargaimu, tidak bisa merespek karyamu, jangan lama-lama bersama mereka. Orang-orang yang bisa merespek dirimu, karyamu, potensimu, adalah orang-orang yang layak mendapatkan waktumu. Berikanlah waktumu kepada mereka yang mengasihimu unconditionally, yang rela menemanimu when you need it the most. Orang-orang yang menganggapmu penting, orang-orang yang menganggapmu precious, berikanlah waktu yang banyak kepada mereka. Orang-orang yang memberi ilmu pada otakmu, yang memberi dorongan, semangat, encouragement pada perasaanmu. Orang-orang yang memperkaya pengalamanmu. Orang-orang yang menajamkan potensimu. Orang-orang yang membuatmu menjadi a better version of you. Berikanlah waktumu kepada orang-orang seperti itu. Jangan yang sebaliknya. Berikanlah juga waktumu kepada mereka yang
punya future value yang akan berperan penting di masa depan. Anak-anak, cucu-cucu, murid-murid, junior-junior, generasi penerus, sehingga kita layak menabur benih-benih nilai kepada mereka, mendidik dan mengajar dan ikut memperlengkapi mereka menghadapi future. Berikanlah waktumu untuk itu. Hidup ini terlalu singkat untuk dibuang, ditukarkan dengan perkara-perkara yang bodoh. Tuhan Yesus benar. Dia mengajar kita jauh-jauh sudah tentang artinya investasi waktu. Terhadap hal-hal yang bernilai, terhadap orang-orang yang punya mutu dan peluang yang positif, kita harus lebih banyak memberikan waktu kita. Sebab itu namanya kita bukan spending time, tetapi kita sedang investing time. Saudara, Tuhan menghendaki kita menukarkan waktu kita yang adalah harta yang tak ternilai itu dengan sesuatu yang memang worth it untuk kita dapatkan. Kalau ayat-ayat pembukaan tadi bicara tentang wisdom, itulah kunci dari wisdom. Hikmat itu adalah ketika Anda dan saya tahu bagaimana menukarkan waktu yang berharga ini dengan sesuatu yang worth it dalam hidup yang singkat ini. Lamat-lamat kita sedang mendengar Tuhan Yesus berbicara. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.